Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu 20 Juli 2024. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebelum bersama kita membaca bahagian firman Tuhan yang disediakan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35-43, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepada Tuhan. Kami berbahagia saat ini diperjumpakan lagi dalam program Renungan Harian Toraya untuk bersama-sama menerima sabda kebenaran Tuhan yang menyembuhkan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 35-43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Ketika kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka kata mereka yang berjalan di depan, mereka menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesu, tarukna Daud, kamaseina. Ucapan orang buta ini, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku, dapat kita maknai bahwa dalam kebutaannya ia percaya bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat. Tidak ada keterangan bahwa ia buta sedari lahir atau pernah melihat sebelumnya. Namun dalam kebutaannya ternyata ia tidak terjebak dalam rasa nyaman kebutaannya. Teriakan tersebut sesungguhnya usaha untuk mendapat penglihatan dari sumber pertolongan sejati, Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang buta tersebut mau untuk meminta pengasihan kepada Yesus? Saudara-saudara, tidak ada rujukan yang dapat meyakinkan kita bahwa orang buta ini pernah mendengar ucapan-ucapan Yesus secara langsung. Tetapi dalam penghayatan iman, satu-satunya hal yang dapat kita percaya ialah seruannya kepada Yesus berlangsung dalam hikmat Roh Kudus. Daya kerja Roh Kudus selalu memanggil dan meyakinkan orang untuk percaya bahwa hidupnya akan diselamatkan dalam karya Allah di dalam kedatangan Yesus Kristus. Penyelamatan dalam Allah Tritunggal tidak melulu pada zaman akhir, tetapi selalu berlangsung dalam hidup keseharian kita. Penyembuhan penyakit, penglihatan bagi orang buta, penguatan dalam pergumulan merupakan penyataan kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam berbagai bentuk keterbatasan kita, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus merupakan wujud nyata dari Allah yang tidak terjangkau. Pada dasarnya kita semua terbatas dalam memahami dan mengenal Kristus. Meski demikian,
Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tritunggal memenuhi kita, agar dengan sepenuh hati kita dapat mengucap, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami bersuka cita untuk firman-Mu, dalam keyakinan Engkaulah Sang Juru Selamat. Pelihara segenap jemaat-Mu, umat-Mu dalam aktivitas mereka, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam setiap usaha mereka. Tuhan juga menolong anak-anak-Mu dalam setiap keluarga, dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.